Terima kasih Mesa, Anda tetap bersama kami di Berita Satu Pagi. Ya, Mesa, ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu sosial yang bertujuan untuk membantu manusia dalam mengelola sumber daya dalam rangka menggapai tujuan syariat, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat manusia secara material dan juga imaterial, dunia dan juga akhirat. Nah, narasumber kita yang satu ini sudah menggeluti bidang ekonomi Islam sejak tahun 2009 dan hingga kini ia bekerja di Badan Pembangunan Dunia PBB sebagai Islamic Finance Specialist. Nama Greget Kalabuana identik dengan bidang keuangan syariah atau Islamic Finance. Lulusan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta ini memang seorang Islamic Finance Specialist. Secara formal, ia sudah mempelajari ekonomi dan keuangan syariah sejak tahun 2009, termasuk lulus dari program Magister di Durham University, Inggris, sebuah kampus yang merupakan salah satu perguruan tinggi dengan program Master in Islamic Finance and Management terbaik di dunia. Di dunia profesional, Greget pernah menjadi koordinator program pendidikan beasiswa luar negeri di Dompet Duafa, menjadi asisten peneliti di Departemen Perbankan Syariah OJK sebelum melanjutkan studinya ke Inggris. Kini ia menjabat posisi strategis di UNDP sebagai Islamic Finance Specialist. Di jaringan pembangunan global PBB ini, ia ingin menggerakkan Islamic Finance sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun di dunia secara global. Ya, biasa untuk mengetahui lebih lanjut tentang Islamic Finance yang digeluti oleh narasumber kita yang sudah di tengah kita ini, kita akan berbincang langsung dengan Mas Greget Kalabuana pagi ini. Selamat pagi Mas Greget, apa kabar pagi ini nih? Puasanya lancar? Alhamdulillah, Assalamualaikum, selamat pagi, lancar. Oke, Alhamdulillah. Mas Greget, kita tahu bahwa tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian Mas Greget ini mendalami ekonomi syariah atau ekonomi Islam lah ya. Nah, itu awalnya sendiri jatuh cinta terhadap keilmuan ekonomi Islam ini di mana sih? Karena kita tahu bahwa S1-nya ekonomi memang. Tapi ekonomi Islam ini kan lebih spesifik lagi tentunya. Iya, jadi ketika ditanya kenapa tertarik atau jatuh cinta ke ekonomi Islam, ekonomi syariah atau keuangan syariah, saya biasanya menjawab dengan tiga kata P. Gitu. Yang pertama adalah purpose, yang kedua adalah passion, yang ketiga adalah plan. Purpose ini maksudnya apa? Ketika kita masuk ke dalam satu industri, maka kita harus merasa ada satu panggilan. Nah, panggilan yang pertama tentu panggilan dari ilahi, gitu ya, panggilan dari Allah, gitu. Tapi ini juga kita bisa maknai ini dari sudut pandang yang berbeda. Artinya setiap pekerjaan, kalau kita nyatakan sebagai ibadah, maka berarti panggilan dari Allah, begitu. Kemudian yang kedua panggilan dari hati, karena memang saya merasa tertantang begitu ya, kemudian penasaran seperti apa ekonomi ketika dilihat dari sudut pandang agama Islam. Lalu yang ketiga itu karena panggilan dari industri. Kalau kita melihat potensi keuangan syariah yang sangat besar, maka dibutuhkan talenta juga yang cukup besar kebutuhannya, dan ini tentu menjadi satu potensi yang menarik terutama untuk anak-anak muda, tidak hanya seorang muslim ya, tapi juga mungkin bisa tentang keuangan syariah. Jadi yang pertama adalah purpose-nya. Kemudian yang kedua adalah passion-nya. Kita mendalami keuangan syariah ini apakah sekedar membedakan halal haram, begitu ya, atau kemudian kita melihat lebih luas dampaknya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap perekonomian, terhadap kesetaraan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah plan, begitu. Nah, saya biasanya karena waktu S1 saya belajar manajemen, saya memahami bagaimana seorang pekerja atau seorang yang berkarya itu memaknai pekerjaannya. Jadi pekerjaan yang penuh makna. Itu kata kunci pertama ketika saya mendalami keuangan syariah atau ekonomi syariah. Jadi apa yang sebenarnya ingin saya wariskan dalam dunia kerja ini dan apa yang saat ini saya kuasai. Nah, itu saya menemukan makna di situ. Kemudian setelah itu saya memilih karir dengan cara saya melihat peluang yang ada di masyarakat atau di pasar. Ternyata Indonesia terutama membutuhkan talenta keuangan syariah yang sangat besar gitu. Kemudian saat ini kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, peluangnya apa, tantangannya apa, saya gabungkan dan saya menjawab kebutuhan karir itu. Nah, yang terakhir langkahnya adalah kepakaran. Jadi setelah kita tahu karir kita apa, kita fokus pada kepakaran kita. Misalnya apakah perlu sertifikasi atau S2 dan lain-lain. Gitu. Mas Greget, kita tahu bahwa kita sering dikatakan bahwa Indonesia ini kan potensinya sangat besar karena kita salah satu negara dengan umat muslim terbesar di dunia begitu ya. Tapi sejauh ini yang Anda lihat bagaimana? Apakah ini sudah mencapai angka yang optimal? Bagaimana kemudian penetrasi ekonomi syariah di Indonesia?
Ya, tentu ini menjadi satu potensi ya. Jadi karena jumlah umat Islam yang luar biasa besar di Indonesia, maka konsekuensinya adalah permintaan berbagai layanan keuangan dan ekonomi syariah juga besar dan beragam. Mengingat ekonomi kita juga beragam, ada yang kelas menengah, ada yang masih di bawah, dan di atas. Artinya berbagai instrumen ekonomi keuangan syariah juga di Indonesia sangat luas spektrumnya. Ada yang social finance seperti zakat, wakaf, ada yang capital market, ada yang perbankan, asuransi, kemudian microfinance, digital, dan lain-lain. Yang artinya ini menjadi satu kekuatan untuk Indonesia. Kalau kita melihat negara lain, mungkin mereka akan sangat spesifik fokus ke ceruk-ceruk tertentu, misalnya hanya perbankan, hanya social finance, atau hanya pasar modal. Tapi di Indonesia dari A sampai Z ini ada. Gitu. Nah ini yang menjadi kekuatan. Gitu. Oke, Mas Greget, artinya ini buat orang-orang awam seperti saya mungkin mengenai ekonomi syariahnya juga tidak terlalu dalam gitu. Kalau kita ngomongin ekonomi syariah, apakah ini hanya spesifik ke tertentu? Biasa kita ngomongin syariah, mungkin yang paling familiar buat kita adalah perbankan gitu, perbankan. Nah, tapi kalau lebih holistik, lebih gambaran besarnya gimana sih, Mas? Iya, yang pertama kita harus paham adalah bahwa ekonomi syariah itu kan rahmatan lil alamin, Mas Reza. Jadi tidak hanya untuk tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh alam. Artinya ada lingkungan, ada ekosistem, begitu ya, dan masyarakat-masyarakat yang lain, gitu. Artinya ini sebuah konsep yang inklusif, begitu. Nah, kalau kita bicara dari perspektif inklusivitas, kita juga akan melihat keterkaitan ekonomi keuangan syariah dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita menggunakan pakaian, ketika kita makan, gitu ya, ketika kita mengelola keuangan, itu berhubungan dengan ekonomi keuangan syariah. Tadi saya sepakat dengan yang Mas Dar sampaikan di awal, bahwa tujuannya adalah untuk sukses dunia dan akhirat. Dalam ekonomi syariah disebut dengan falah. Jadi kita tidak hanya melihat perspektif dunia, tapi juga sampai ke akhirat nanti. Misalnya, contoh kecil, berinvestasi atau perbankan. Kita melihat apakah dengan uang kita disimpan di bank atau diinvestasikan memberikan dampak, selain hanya cuan-cuan, gitu. Jadi perspektifnya selalu dilihat sisi. Begitu. Oke, kemanfaatannya juga menjadi salah satu aspek yang paling ini ya, yang didorong begitu dengan adanya ekonomi syariah ini. Mas Greget, kemudian gimana sih, ada nggak kemudian yang menurut Mas Greget sebenarnya bisa diaplikasikan sih untuk anak-anak muda di Indonesia yang saat ini kayaknya lebih concern nih dalam memilih instrumen keuangan ya, untuk saya pengennya syariah. Tapi mulai dari mana sih? Bagaimana sih caranya? Lewat mana dulu sih gitu, Mas? Ya. Salah satu PR yang buat kita semua ya, tidak hanya anak muda tapi juga pemerintah, masyarakat, private sector, itu adalah kita perlu meningkatkan literasi keuangan syariah dan ekonomi syariah secara umum. Artinya kesadaran masih antusiasme ada, kesadaran ada, tapi literasinya masih perlu ditingkatkan gitu. Karena kalau tanpa literasi kita tidak akan punya arah kemana sebenarnya kita bisa menggunakan keuangan syariah ini. Artinya mungkin bisa dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah kita diajari keuangan gitu ya, dalam tataran yang lebih praktis gitu. Karena kalau selama ini yang saya dengar begitu ya, masyarakat tidak pernah mendapatkan pendidikan keuangan di sekolah formal, biasanya di keluarga atau mereka harus mengikuti kursus. Nah, ketika kita punya misalnya mata kuliah ekonomi keuangan syariah, perencanaan keuangan gitu ya, maka orang akan lebih mudah dan familiar begitu. Sebagai contoh, kalau kita bicara soal perbankan syariah, maka mungkin yang paham hanyalah mereka yang ada di kota besar atau mereka yang mungkin menggunakan jasa keuangan. Tapi kalau kita bicara soal zakat, sedekah, wakaf, yang itu juga bagian dari ekonomi syariah, maka akan lebih banyak masyarakat yang paham. Kenapa? Karena mereka dari kecil diajarkan di keluarga, di masyarakat. Artinya praktik-praktik ini seharusnya tidak hanya diajarkan di bangku pendidikan formal, tapi juga informal, dan tidak hanya di kuliah, tapi dimulai dari pendidikan yang paling awal, dari TK, SD, SMP, SMA, dengan penyesuaian tertentu, begitu ya. Begitu. Kalau untuk misalnya gini, misalnya ada seorang yang baru lulus kuliah, kemudian ingin mendalami karir di Islamic Finance seperti halnya yang dilakukan oleh Mas Greget. Nah ini sekarang gimana nih? Maksudnya kayak pasarnya masih menjanjikan kah untuk di Indonesia? Tentu. Malah justru sekarang fokusnya kalau yang kemarin-kemarin begitu ya, selalu ada isu bahwa kita kekurangan talenta atau talent gap di sektor perbankan syariah gitu. Dan sekarang ternyata juga menjawab itu banyak lembaga-lembaga kursus perbankan syariah yang mungkin 3 bulan, 6 bulan mereka akhirnya bisa terampil di bidang tersebut. Nah, ternyata
spektrum tadi yang saya sampaikan tidak hanya perbankan syariah, jadi ada asuransi, pasar modal yang juga dibutuhkan. Artinya mahasiswa yang punya background ekonomi keuangan syariah tentunya harus punya spesifikasi. Saya mau kemana ini? Apakah saya fokusnya ke pasar modal, ataukah asuransi, ataukah fintech, ataukah yang lain gitu. Nah, dengan kita punya perencanaan seperti ini, maka kita bisa memilih kemana saya harus mendapatkan pelatihan lebih lanjut begitu. Jadi tidak harus S2, tapi juga sertifikasi, pelatihan-pelatihan jangka pendek begitu ya, yang mungkin membantu keterampilan secara lebih praktis sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan rencana dan menjawab kebutuhan masyarakat. Gitu. Oke, Mas Greget, ini pertanyaan terakhir saya nih. Di bulan Ramadan ini, apa harapannya kemudian untuk ekonomi syariah dan juga mungkin ada juga tips-tips bagaimana kita umat Islam mengelola keuangan begitu ya, karena Ramadan nampaknya meskipun kita berpuasa tapi makin konsumtif kadang-kadang nih orang yang merayakan Lebaran dan juga puasa ini. Betul. Kalau bagi saya justru Ramadan, Lebaran ini momentum untuk kita riset dan punya resolusi baik keuangan, kemudian aspek-aspek yang lain ya, terutama 4F, yaitu food, fashion, fire atau energy, dan finance. Jadi keempatnya ini bisa kita latih ketika Ramadan untuk lebih mindful, sehingga kita sadar apa yang kita konsumsi, apa yang kita belanjakan. Kemudian lebih terkontrol atau self-control yang baik, ini merupakan esensi dari puasa, dan yang ketiga supaya lebih moderat. Artinya kita tidak boros, tidak juga kikir gitu. Nah, itu ajaran Islam juga yang berlaku sebenarnya untuk semua gitu. Nah, harapannya dengan Ramadan 30 hari tambah nanti ada Lebaran atau puasa Syawal 6 hari gitu ya, kita bisa membentuk habit yang baru, yaitu Ramadan yang lebih sustainable, berkelanjutan dan bertanggung begitu. Oke, Mas Greget, satu lagi nih. Kalau untuk sekarang, Mas, dorongan pemerintah sudah optimalkah untuk mendorong bagaimana menginklusifkan ekonomi syariah di Indonesia dan juga butuh apa lagi nih kira-kira? Ya, tadi saya menyebut demand-nya adalah masyarakat yang begitu besar jumlahnya, yang muslim maupun yang non-muslim begitu. Nah, supply-nya dari pemerintah gitu. Pemerintah kita sudah sangat proaktif begitu ya, memberikan berbagai macam kerangka regulasi, institusionalisasi gitu ya, dan berbagai macam inovasi yang mendukung keuangan dan ekonomi syariah. Misalnya ada industri halal, begitu, kemudian fintech, kemudian juga digitalisasi, dan juga dukungan ke industri-industri kreatif seperti fashion dan lain-lain. Yang artinya sebenarnya dari top, kemudian dari bottom-nya, bottom up, top down, itu semua ada pendekatannya. Jadi kita beruntung sekali ada di Indonesia karena dukungan pemerintah dan kemudian juga antusias masyarakat yang menginginkan sesuatu yang bersifat syariah gitu ya, secara lebih komprehensif. Oke, Mas Greget, terima kasih banyak atas perbincangan singkat kita pagi ini. Ini juga menyadarkan kita bahwa ekonomi syariah itu bukan sekedar bagaimana kita mengelola keuangan, tapi juga kebermanfaatan yang lebih besar. Dan juga bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan juga tadi juga benar bahwa bulan Ramadan ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana untuk menahan diri agar nantinya kita juga lebih sustain begitulah ya, menciptakan bagaimana mengelola keuangan begitu. Pada akhirnya ketika kita selesai dari Ramadan, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya, dan juga bagaimana kemudian kita bisa mengelola keuangan juga lebih baik. Terima kasih banyak Mas Greget atas perbincangan kita pagi ini. Sehat selalu, semoga puasanya terus lancar, dan juga sampai ketemu lagi. Selamat pagi Mas Greget.